perkenalkan, saya Regina Natasha Mariam, mahasiswa Prodi PGSD dengan NIM 2408038 dari kelas 2F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik yang sangat relevan pada kehidupan sehari-hari kita, terutama pada generasi muda yang hidup di tengah derasnya arus media sosial dan tuntutan zaman. Pembahasan saya kali ini berjudul tentang pentingnya self-love di tengah tuntutan sosial. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa mencintai diri sendiri itu penting, bagaimana dampak media sosial dan tekanan lingkungan bisa mempengaruhi tekanan mental kita, serta langkah-langkah apa saja sih yang harus bisa kita lakukan agar tetap bahagia dan utuh sebagai diri kita sendiri. Yuk simak pembahasannya sampai akhir. Pada zaman sekarang, banyak orang yang merasa hidupnya terasa penuh tekanan. Kita dituntut untuk selalu terlihat sempurna, sukses, dan bahagia, baik itu di sekolah, tempat kerja, maupun media sosial. Tekanan ini sering membuat kita stres, minder, bahkan kehilangan jati diri. Di tengah tuntutan tersebut, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu mencintai diri sendiri, atau yang sering kita sebut yaitu self-love. Self-love di sini bukan berarti egois, melainkan tentang menerima, merawat, dan menghargai diri apa adanya. Tanpa self-love, kita cenderung mengabaikan kebutuhan pribadi dan terjebak dalam keinginan untuk menyenangkan orang lain. Akibatnya, rasa percaya diri menurun dan kita mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Media sosial sangat mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Melihat orang lain memamerkan pencapaian dan gaya hidup yang mewah, seringkali membuat kita membandingkan diri sendiri dan merasa kurang. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2023, Indonesia mengalami gangguan mental emosional, sebagian besar karena tekanan sosial. Disinilah self-love berperan penting sebagai pelindung agar kita tidak larut dalam standar orang lain. Kita cukup menjadi diri sendiri dan menghargai apa yang kita miliki. Self-love juga memperkuat ketahanan mental. Orang yang mencintai dirinya sendiri lebih mampu menghadapi kritik dan kegagalan. Menurut Dr. Rati Ibrahim, self-love meningkatkan kepercayaan diri, mengelola emosi, dan kemampuan mengambil keputusan sehat. Kita tidak akan mudah goyah hanya karena penilaian negatif dari orang lain. Contohnya, jika ada orang yang bilang kita kurang cantik, kurang pintar, atau apapun itu, kita tidak langsung down. Orang yang mencintai dirinya sendiri, mereka memiliki pemahaman yang sehat tentang nilai diri dan batasan personal, sehingga lebih siap menghadapi kritik atau penolakan tanpa merusak harga dirinya. Nah, banyak orang yang salah paham mengira self-love ini tuh adalah sikap egois. Padahal, orang yang mencintai dirinya justru lebih mampu mencintai orang lain secara sehat. Dalam budaya kita menjunjung tinggi gotong royong, self-love membantu kita menetapkan batas yang sehat antara memberi dan menjaga diri sendiri. Generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa juga sangat rentan terhadap tekanan sosial dan kritis identitas. Mereka sering merasa gagal jika tidak memenuhi ekspektasi orang tuanya atau lingkungan. Self-love di sini menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter, karena membantu mereka memahami bahwa nilai diri tidak hanya ditentukan oleh nilai ujian. Untuk menumbuhkan self-love dalam masyarakat, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan emosional sejak dini. Kurikulum pendidikan harus mencakup pembelajaran tentang kesehatan mental dan penghargaan terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua, kampanye media yang lebih realistis. Contohnya bisa dilakukan dengan cara media massa dan influencer perlu mendorong narasi positif tentang keberagaman tubuh, keberhasilan, dan hidup yang seimbang. Lalu yang ketiga, peran keluarga dan sekolah. Orang tua dan guru harus menjadi teladan dalam mencintai diri sendiri, serta tidak menekan anaknya dengan ekspektasi yang berlebihan. Lalu yang keempat, layanan konseling yang mudah diakses. Pemerintah atau lembaga pendidikan bisa menyediakan layanan psikologis yang ramah dan terjangkau bagi masyarakatnya. Lalu yang terakhir,
gerakan social self love. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan mengadakan komunitas atau kampanye seperti seminar atau diskusi tentang pentingnya self love dan gerakan yang bisa mendukung self love ini sendiri. Self love bukan kesombongan, melainkan kebutuhan dasar agar kita bisa bertahan secara sehat di tengah tuntunan zaman. Ia membantu kita menerima ketidaksempurnaan dan menjadi pribadi yang lebih kuat, otentik, dan bahagia. Mari mulai dari diri sendiri, mengenal, merawat, dan mencintai diri sendiri. Bukan karena kita egois, tapi karena kita layak untuk bahagia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.